Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian I'lamul Muwaqqi'in, fawaidnya. Kemudian beliau masih membahas kitab Umar kepada gubernurnya, kepada Abu Musa. Kata Umar, "Thumma al-fahma fima udiya ilaika mimma warada alaika mimma laysa fi Qur'anin wala sunnah. Thumma qayisil umura 'inda dhalik wa'rifil amthal. ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق." Kemudian pahamilah segala permasalahan yang diajukan kepadamu dari apa-apa yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula di dalam sunnah. Kemudian kiaskanlah perkara-perkara itu pada waktu itu. Lihatlah mana yang serupa. Kemudian lihat mana yang lebih Allah cintai. Kemudian lihat mana yang lebih serupa kepada kebenaran. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Umar radhiyallahu an membahas tentang masalah yang disebut dengan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah ilhaqu afar'in bi aslin bi jami'il fi hukmin bi jam'il illati bainahuma. Itu menyamakan cabang dengan pokok dalam masalah hukum karena adanya persamaan ilat di antara keduanya. Di mana qiyas itu rukunnya 4. Yang pertama adanya cabang yang akan dikiaskan. Contoh misalnya nasi, di mana cabang itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua pokok. Pokok ini adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Misalnya yang ada dalam hadis gandum. Ternyata gandum dan nasi ini sama ilatnya. Maka rukun yang ketiga adalah persamaan ilat. Sama-sama ilatnya makanan pokok. Berarti rukun yang keempat adalah hukum. Berarti hukumnya sama. Antara gandum dan nasi harus dikeluarkan padanya zakat fitr. Ini namanya ikhwatul Islam qiyas. Dan tentunya qiyas syarat-syaratnya adalah yang pertama tidak boleh bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Sebab qiyas itu boleh dipakai ketika tidak ada dalil. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Innama yusaru ilal qiyas inda darurah." Boleh dipakai qiyas itu ketika darurat, artinya ketika tidak ada dalil lagi. Imam Ahmad mengatakan qiyas itu bagaikan bangkai. Kalau sudah tidak ada lagi makanan sama sekali baru makan. Demikian pula qiyas. Selama masih ada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh kita mempergunakan qiyas. Karena kata Pak Ibnu Qayyim, kesalahan banyak orang adalah ketika mereka lebih mengedepankan qiyas daripada dalil. Mereka tidak berusaha mencari dalil, belum apa-apa sudah qiyas terlebih dahulu. Ini tentu perkara yang tidak dibenarkan. Demikian pula syaratnya harus sama ilatnya. Kalau ilatnya berbeda maka tidak sah qiyas seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, "Waqad arsyadallahu ta'ala ibadahu ilaihi fi ghairi mawdhi'in min kitabihi. Faqasa an-nash'ata ats-tsaniyah 'ala an-nash'ati al-ula fil imkan." Allah Subhanahu wa taala telah membimbing hamba-hambanya kepada qiyas dalam Al-Qur'an pada ayat-ayat yang banyak. Di antaranya contohnya Allah mengkiaskan tentang penciptaan Allah nanti di hari akhirat ketika kebangkitan dengan penciptaan manusia dari setetes air mani. Artinya apabila Allah mampu untuk menciptakan manusia dari setetes air mani, maka Allah pun sangat mampu untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Ini adalah qiyas kata beliau. Dan nanti kita akan bahas, dan beliau akan membahas terus panjang lebar tentang masalah qiyas ini. Wallahu a'lam.